Malam itu hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta yang masih ramai meski sudah pukul 10 malam. Ardi Wijaya, pria berusia 42 tahun yang dikenal sebagai pengusaha properti sukses di kalangan elit, tak bisa menahan diri lagi untuk mengikuti Rian Santoso, pengurus rumah tangganya yang setia selama 5 tahun terakhir. Dari balik kaca mobil hitam mewahnya, Ardi melihat Rian berjalan cepat dengan tas ransel sederhana di punggung, meninggalkan rumah mewah di kawasan Pondok Indah menuju arah selatan yang tak biasa. Hatinya berdegup kencang karena selama ini Rian selalu pulang tepat waktu dan tak pernah cerita tentang kehidupan pribadinya. Ardi sendiri tak mengerti mengapa dia melakukan ini, mungkin karena kecurigaan bahwa Rian menyembunyikan sesuatu, atau mungkin karena ada rasa yang tak bisa dia jelaskan. Rian berhenti di depan sebuah kai kecil di pinggir jalan yang tampak biasa saja, tapi ketika pintu terbuka, Ardi melihat sekilas kerumunan pria muda yang saling berpelukan hangat. Ardi memarkir mobilnya di sudut gelap dan mengikuti dari kejauhan, tubuhnya gemetar. Di dalam, Rian duduk di lingkaran kecil, bicara pelan tentang keluarganya di desa Jawa yang menolaknya karena orientasinya. Ardi merasa dunia berputar. Selama ini dia menganggap Rian hanya pelayan biasa, tapi malam ini dia melihat sisi lain yang membuatnya bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Malam itu berakhir dengan Ardi pulang sendirian, tapi pikirannya tak bisa lepas dari gambar Rian yang tersenyum pahit di antara teman-temannya. Keesokan paginya, Ardi berpura-pura biasa saja saat Rian menyajikan sarapan di meja makan. "Pak Ardi, kopinya sudah siap," kata Rian dengan senyum profesional seperti biasa. Ardi mengangguk, tapi matanya tak bisa lepas dari tangan Rian yang gemetar sedikit saat menuang teh. Di kantor siang harinya, Ardi tak bisa konsentrasi. Dia memanggil sekretarisnya dan meminta data lengkap tentang Rian, sesuatu yang tak pernah dia lakukan sebelumnya. Malam berikutnya, Ardi lagi-lagi mengikuti. Kali ini Rian pergi ke sebuah rumah sederhana di kawasan Tebet, tempat sekelompok pemuda berkumpul membahas masalah diskriminasi di masyarakat Indonesia yang masih kental. Ardi mendengar dari luar jendela bagaimana Rian bercerita tentang tekanan keluarga yang memaksanya meninggalkan desa. Hati Ardi sakit bukan karena marah, tapi karena dia merasakan sesuatu yang lama dia kubur dalam-dalam. Hari-hari berikutnya berlalu dengan Ardi semakin sering menguntit tanpa sepengetahuan Rian. Dia melihat Rian membantu anak-anak muda yang diusir keluarga karena alasan yang sama, memberikan uang dari gajinya yang kecil untuk biaya pengobatan salah satu temannya. Ardi mulai bertanya-tanya mengapa dia peduli begitu dalam. Di rumah, interaksi mereka tetap normal, tapi Ardi mulai memperhatikan detail kecil, cara Rian menatapnya lebih lama saat membersihkan ruang kerja, atau senyum malu-malu saat Ardi memuji masakannya. Tekanan di perusahaan Ardi semakin berat, keluarganya di Surabaya terus mendesak agar dia menikah dengan putri teman bisnis, tapi pikirannya selalu kembali ke Rian. Suatu malam, saat hujan deras, Ardi melihat Rian berdiri di halte bus basah kuyup, menunggu bus malam yang tak kunjung datang. Tanpa pikir panjang, Ardi mendekat dengan mobilnya dan menawarkan tumpangan. "Naiklah, Rian. Malam sudah larut," katanya. Rian terkejut tapi akhirnya masuk, dan untuk pertama kalinya mereka bicara lebih dari sekadar perintah kerja. "Terima kasih, Pak. Saya tak mau merepotkan," jawab Rian pelan. Ardi hanya mengangguk, tapi dalam hati dia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Perjalanan pulang malam itu terasa panjang meski jaraknya pendek. Ardi mencoba mengobrol ringan tentang cuaca dan pekerjaan, tapi Rian menjawab singkat, seolah menjaga jarak. Saat mobil berhenti di depan rumah sederhana Rian di pinggiran, Ardi tak bisa menahan pertanyaan yang sudah lama mengganggu. "Rian, kamu selalu pulang larut belakangan ini. Ada masalah?" Rian membeku sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya urusan keluarga di kampung." Ardi tahu itu bohong, tapi dia tak memaksa.
Malam itu, setelah Rian turun, Ardi duduk sendirian di mobil, mengingat semua yang dia lihat selama menguntit. Dia pulang ke rumah besarnya yang kosong, duduk di ruang kerja, dan untuk pertama kalinya membuka laptop pribadi untuk mencari tahu tentang komunitas yang dikunjungi Rian. Keesokan harinya di kantor, Ardi menerima telepon dari ibunya di Surabaya. "Ardi, kapan kamu bawa calon istri ke rumah? Keluarga kita butuh pewaris." Kata-kata itu seperti pisau, karena Ardi selama ini selalu menghindar dari topik pernikahan. Dia ingat masa kecilnya di desa, di mana ayahnya selalu menekankan bahwa pria harus menikah dan punya anak laki-laki. Tapi sekarang, setelah melihat Rian, Ardi merasa ada bagian dirinya yang selama ini dia tolak. Siang itu, dia memutuskan untuk mengikuti Rian lagi. Kali ini Rian pergi ke sebuah klinik kecil di kawasan Senen, tempat dia bertemu dengan seorang pemuda yang baru diusir keluarganya. Ardi melihat dari jauhan bagaimana Rian memeluk pemuda itu dengan lembut, berbisik kata-kata penghiburan. Hati Ardi terasa sesak, bukan cemburu, tapi iri karena Rian bisa begitu terbuka dengan perasaannya. Malam harinya, saat makan malam, Ardi sengaja memperlambat waktu. "Rian, duduklah sebentar. Kita bicara." Rian duduk dengan gugup, tangannya memilin seragam. Ardi bertanya tentang masa kecil Rian di desa Jawa Timur, dan untuk pertama kalinya Rian menceritakan sedikit, ayahnya yang marah besar saat tahu dia berbeda, ibunya yang menangis tapi tak bisa melawan. "Saya pergi ke Jakarta untuk mencari hidup baru, Pak. Tapi kadang rasanya berat," kata Rian. Ardi mendengar dengan hati berat, dan tanpa sadar tangannya menyentuh lengan Rian sekilas. Sentuhan itu membuat keduanya terdiam. Ardi buru-buru menarik tangan, tapi rasa hangat itu tetap ada. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai mengubah sikap kecil-kecilan. Dia memberikan bonus tak terduga kepada Rian, membeli buku tentang psikologi yang dia tahu Rian suka baca diam-diam. Rian merasa heran tapi senang. Suatu sore, saat Ardi pulang lebih awal, dia menemukan Rian sedang menangis sendirian di dapur sambil memegang oto keluarga lama. Ardi mendekat pelan. "Rian, apa yang terjadi?" Rian menghapus air mata dan bercerita bahwa adiknya di kampung sakit parah, tapi ayahnya melarang Rian pulang karena alasan lama. Ardi langsung menawarkan bantuan uang, tapi Rian menolak. "Saya tak mau merepotkan, Pak. Ini urusan saya." Malam itu Ardi tak bisa tidur, dia sadar bahwa perasaannya terhadap Rian bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Di kantor besoknya, seorang rekan bisnis melihat Ardi melamun dan bergurau, "Kamu kayak orang jatuh cinta, Ardi." Kata itu membuat Ardi terkejut karena mungkin itu benar. Tekanan mulai menumpuk ketika keluarga Ardi datang berkunjung ke Jakarta. Ibu dan adiknya tinggal seminggu di rumah besar itu, dan Rian harus bekerja ekstra untuk melayani mereka. Ardi melihat bagaimana ibunya selalu memuji Rian sebagai pelayan yang baik dan sopan, tapi di belakang, ibunya terus mendesak Ardi untuk menikah dengan seorang gadis dari keluarga kaya di Surabaya. "Kamu sudah 42, Ardi. Jangan buat malu keluarga," kata ibunya suatu malam. Ardi merasa tercekik, terutama saat dia melihat Rian yang diam-diam menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Suatu hari, Ardi menemukan surat dari desa Rian yang tak sengaja tertinggal di meja kerja. Isinya dari adik Rian yang meminta maaf karena tak bisa melindungi kakaknya dari amarah ayah. Ardi membaca dan hatinya hancur. Malam itu dia mengikuti Rian lagi, kali ini ke sebuah pertemuan komunitas yang lebih besar di sebuah apartemen sederhana. Dari luar, Ardi mendengar Rian berbicara tentang mimpi untuk hidup bebas tanpa takut dihakimi masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Saat pertemuan selesai, Ardi tak sengaja bertemu mata dengan Rian yang keluar. Rian terkejut. "Pak Ardi, apa Bapak di sini?" Ardi panik dan berbohong, "Saya lewat saja." Tapi Rian tahu ada yang salah, dan sejak itu suasana di rumah menjadi canggung.
Rian mulai menghindari kontak mata, bekerja lebih cepat dan pulang lebih awal. Ardi merasa kehilangan dan untuk pertama kalinya dia mengakui dalam hati bahwa dia mencintai Rian. Di kantor, tekanan bisnis semakin berat karena seorang mitra bisnis curiga Ardi menyembunyikan sesuatu. "Kamu sering melamun akhir-akhir ini, Ardi. Ada masalah pribadi?" tanya mitra itu. Ardi menggeleng, tapi malam itu dia minum sendirian di ruang tamu. Rian yang kebetulan lewat melihat dan mendekat. "Pak, jangan minum terlalu banyak." Ardi menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Rian, maafkan saya jika saya membuatmu tidak nyaman." Rian tersenyum sedih. "Bapak tak pernah salah. Saya yang punya rahasia." Percakapan itu berhenti di situ, tapi benih pengertian mulai tumbuh. Akhir pekan itu, Ardi memutuskan untuk pergi ke Bali sendirian untuk berpikir, tapi di bandara dia melihat Rian yang kebetulan mengantar temannya. Mereka bertemu lagi secara tak sengaja, dan Ardi mengajak Rian ikut serta sebagai di liburan singkat. Rian ragu tapi akhirnya setuju. Di pesawat, mereka bicara lebih terbuka. Rian cerita tentang bagaimana dia belajar menerima dirinya di Jakarta meski masyarakat masih sulit. Ardi mendengarkan dan merasa beban di dadanya mulai ringan. Tapi saat tiba di Bali, berita dari Surabaya datang. Ibu Ardi sakit dan meminta Ardi pulang segera untuk bertunangan. Ardi merasa dunia runtuh lagi. Di Bali, suasana pantai yang indah tak mampu menutupi kegelisahan Ardi. Mereka menginap di ila sederhana, dan untuk pertama kalinya Rian melihat sisi Ardi yang rentan. Malam pertama, saat duduk di teras menghadap laut, Ardi akhirnya bicara jujur. "Rian, saya tahu tentang komunitasmu. Saya mengikuti kamu beberapa kali." Rian terkejut, wajahnya pucat. "Kenapa Bapak lakukan itu?" Ardi menunduk. "Karena saya peduli. Dan karena saya merasakan hal yang sama." Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat udara terasa berat. Rian diam lama, lalu berkata, "Pak, ini berbahaya. Keluarga Bapak tak akan pernah terima. Saya tak mau jadi penghancur hidup Bapak." Keesokan harinya, mereka jalan-jalan di pantai tapi suasana tegang. Ardi mencoba mendekat, tapi Rian menjaga jarak. Telepon dari ibu Ardi semakin sering, memaksa dia pulang. Saat itu, seorang teman lama Ardi dari Jakarta menelepon dan secara tak sengaja membocorkan bahwa ada rumor di kalangan bisnis tentang keanehan Ardi. Rian mendengar percakapan itu dan merasa bersalah. Malam itu, Rian mengemasi barangnya diam-diam, berniat pulang sendiri ke Jakarta untuk melindungi Ardi. Ardi menemukannya di bandara kecil dan mencegahnya. "Jangan pergi, Rian. Kita hadapi bersama." Tapi Rian menolak. "Ini pilihan saya, Pak. Saya tak mau Bapak kehilangan segalanya karena saya." Kembali ke Jakarta, situasi semakin buruk. Keluarga Ardi datang mendadak dan menemukan bukti kecil berupa foto Ardi dan Rian di Bali yang tak sengaja tertinggal. Ibu Ardi marah besar. "Apa ini, Ardi? Kamu dan pelayan laki-laki." Ardi mencoba menjelaskan, tapi ibunya tak mau dengar dan mengancam memutuskan hubungan keluarga. Rian yang mendengar dari dapur merasa hancur dan memutuskan untuk mengundurkan diri. "Saya akan pergi, Pak. Ini yang terbaik." Ardi tak bisa tidur malam itu, dia berjalan ke kamar Rian dan memeluknya untuk pertama kalinya. "Jangan pergi. Saya butuh kamu." Tapi Rian menangis dan tetap memilih pergi keesokan paginya. Ardi ditinggal sendirian, bisnis mulai terganggu karena rumor menyebar. Dia pergi ke desa Rian di Jawa Timur secara diam-diam, bertemu ayah Rian yang keras kepala. Percakapan itu penuh amarah, tapi Ardi melihat betapa beratnya beban yang Rian tanggung selama ini. Kembali ke Jakarta, Ardi menemukan Rian bekerja di kai kecil, hidup sederhana tapi damai. Ardi mendekat lagi, tapi Rian masih menjaga jarak karena takut menyakiti. Krisis mencapai puncak ketika Ardi jatuh sakit karena stres.
Rian yang mendengar dari teman lama datang ke rumah sakit meski sudah mengundurkan diri. Dia duduk di sisi tempat tidur Ardi, memegang tangannya diam-diam. "Makan saya, Pak. Saya tak mau ini terjadi." Ardi membuka mata dan tersenyum lemah. "Rian, jangan pernah pergi lagi. Kita bisa hadapi dunia bersama." Saat itu, seorang kerabat Ardi masuk dan melihat mereka, lalu langsung menyebarkan berita ke keluarga besar. Tekanan sosial semakin kuat, teman bisnis menarik investasi, dan media sosial mulai ramai dengan spekulasi. Ardi memilih untuk mundur dari perusahaan untuk melindungi Rian, sebuah pengorbanan besar yang membuat keluarganya semakin marah. Rian merasa bersalah luar biasa dan kembali ke desanya untuk mencoba bicara dengan ayahnya sekali lagi. Ardi mengikuti diam-diam, menyaksikan bagaimana Rian diusir lagi tapi kali ini dengan air mata. Ardi muncul dan berdiri di sisi Rian, menghadapi ayah Rian dengan tenang. "Saya mencintai anak Bapak. Dan saya akan jaga dia." Ayah Rian terdiam tapi tak langsung terima. Perjalanan pulang penuh keheningan, tapi di dalam hati Rian mulai terbuka. Di Jakarta, Ardi menjual sebagian asetnya untuk memulai usaha kecil bersama Rian, sebuah kaya yang ramah bagi komunitas seperti yang pernah Rian bantu. Tapi rumor terus menyebar, dan suatu hari seorang mantan karyawan Ardi memfitnah mereka di media, menyebabkan boikot kecil. Ardi dan Rian menghadapi bersama, belajar saling mendukung. Malam sebelum pengumuman resmi mundur dari bisnis besar, Ardi dan Rian duduk di balkon rumah yang sudah lebih sederhana. "Apakah ini layak, Rian?" tanya Ardi. Rian memeluknya. "Selama kita bersama, semuanya layak." Tapi keesokan harinya, Ibu Ardi datang untuk terakhir kalinya, meminta Ardi memilih antara keluarga dan Rian. Ardi memilih Rian dan itu menjadi titik balik terberat. Rian melihat pengorbanan itu dan akhirnya mengakui perasaannya sepenuhnya. Mereka memutuskan untuk pindah sementara ke tempat yang lebih tenang, meninggalkan Jakarta yang penuh tekanan. Setahun kemudian, kehidupan Ardi dan Rian berubah drastis tapi damai. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Bogor, mengelola kaya kecil yang menjadi tempat berkumpul bagi banyak pemuda yang mencari penerimaan. Ardi belajar memasak dan membersihkan, sementara Rian mengelola keuangan dengan teliti. Keluarga Ardi perlahan mulai melunak setelah melihat betapa bahagianya Ardi, meski ibunya masih jarang berkunjung. Ayah Rian bahkan mengirim surat maaf singkat setelah adik Rian yang sakit sembuh berkat bantuan Ardi. Masyarakat sekitar lambat laun menerima mereka sebagai pasangan yang saling melengkapi. Suatu sore di KAE, saat matahari terbenam, Ardi memegang tangan Rian di depan semua karyawan. "Terima kasih telah mengajarkan saya arti hidup yang sebenarnya." Rian tersenyum, air mata bahagia mengalir. Mereka berencana bepergian ke Bali lagi, kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk merayakan. Di pantai yang sama, mereka berdiri memeluk, angin laut membawa harapan baru. Ardi akhirnya merasa utuh, tak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Rian pun merasa dicintai tanpa syarat. Perjalanan mereka tak mudah, penuh air mata dan pengorbanan, tapi membawa mereka ke tempat di mana cinta tak lagi menjadi rahasia. Di akhir hari, saat duduk bersama menikmati kopi, Ardi bertanya, "Apakah kebahagiaan kita sekarang sepadan dengan semua yang kita lewati?" Rian mengangguk. Hidup mereka terus berlanjut, penuh tantangan tapi juga penuh cahaya. Apakah pengorbanan identitas diri demi keluarga dan masyarakat selalu benar, atau justru salah?